Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Amalia dari kelas 9C nomor absen 15. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Bela Negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar atau pekan bagi masyarakat Agam Tua. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai Benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stegemente atau kota dan berfungsi sebagai ibu kota afdeling Padang-Bovenlanden dan onderafdeling Oud-Agam. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat pendudukan Komandan Militer ke-25 Kampetai di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stegemente Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siakusho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Amang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syarifuddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006, untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI, Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela Negara ke-65, pada tanggal 21 Desember 2013, Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro, didampingi oleh Kabadiklat Kemhan Mejen TNI Hartin Asrin dan PLT Dirjen Podhan Timbul Siahaan, serta Muspida Provinsi Sumatera Barat, meninjau pembangunan Monumen Nasional Bela Negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Penerapan bela negara. Upacara peringatan Hari Bela Negara di tingkat pusat diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Menko Polhukam Tejo Edi Purjianto dan membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menekankan bahwa konstitusi mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Amanat konstitusi ini tentu saja tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa. Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan, dan elemen rakyat lainnya untuk membela tanah air. Untuk membela tanah air tercatat dalam lembaran sejarah ketika 66 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, atas prakarsa Mr. Syarifuddin Prawira Negara, dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa negara Republik Indonesia masih eksis. Peristiwa tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan oleh militer dengan kekuatan senjata, tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya. Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019 menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi mental karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
memperteguh kebinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Contoh bela negara. TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan sebuah kesatuan prajurit yang tergabung dalam angkatan perang yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. TNI terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dan selanjutnya berganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam menjalankan tugas dari kewajibannya, TNI dipimpin oleh seorang panglima dan organisasi ini terbagi dalam 3 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh Staf Angkatan Udara. Sedangkan Polri merupakan Kepolisian Nasional Negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab langsung di bawah seorang presiden, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Polri terbentuk pada tanggal 1 Juni 1946, di mana kesatuan prajurit tersebut dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Polri merupakan organisasi yang memiliki susunan jenjang berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan sipil, yaitu di tingkat pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri, di tingkat provinsi Kepolisian Daerah atau Polda, di tingkat kabupaten Kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes, Kepolisian Resort Kota atau Polresta, Kepolisian Resort Kabupaten atau Polres, di tingkat kecamatan Kepolisian Sektor Kota atau Polsekta, Kepolisian Sektor atau Polsek. TNI dan Polri pernah tergabung dalam suatu kesatuan yang dinamakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penggabungan tersebut terjadi pada masa berjalannya demokrasi terpimpin hingga pada masa Orde Baru. Namun akhirnya kedua organisasi tersebut pun akhirnya terpisah. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan MPR nomor 6 MPR-2000 dan nomor 7 MPR-2000 tentang peranan TNI dan Polri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.